Yap, gue baru aja kelar nonton The Last of Us season kedua di episode 7 dan gue kaget ternyata episode 7 itu adalah episode terakhir di season kedua dan beda banget di season pertama itu kalau nggak salah sampai episode 9. Ini seolah-olah kayak yang bikin film season kedua kayak niat gak sih gitu, karena memang dari jumlah episode dikit banget. Kita kurang puas gitu, tapi dibilang gak niat, sinematografi, CGI, setup propertinya tuh gue suka banget di season kedua gitu, bener-bener kayak bener-bener plek-ketiplek kayak di game dan gue suka banget. Tapi sayangnya memang ya gue sayangnya ini terlalu cepat ya. Dan terakhir gue lihat sebelum gue review ini, gue lihat Rotten Tomatoes gitu ya. Dan di skor versi kritikus itu mengejutkan 95% loh guys. Itu gede loh. Itu gede banget gitu. Tapi ini jomplang banget sama review dari para penonton, audiens. Itu cuma 39% terakhir gue lihat, dan itu sih jauh sih. Dan kali ini gue kurang berpihak ke kritikus gitu. Meskipun ya kalau gue lihat mereka pasti ngelihat dari development karakter dari Joel yang tewas itu kan di awal-awal episode, dan juga mungkin development karakter dari Bella Ramsey sebagai Ellie juga di sini kayak karakter num-num kayak mati rasa kayak gitu nggak sih? Dan dari satu sisi itu bikin penasaran gitu. Tapi ini terlalu cepat. Apalagi buat kalian semua yang main game The Last of Us Part 2-nya udah pasti kecewa lah ya dengan jalan cerita ini, karena ini kayak bener-bener kayak was-wus langsung loncat sana loncat sini gitu. Ini bener-bener kayak apaan ya, apalagi pas momen dibunuhnya Mel itu cepet banget. Kalau di game kan ada kayak dramatisasinya, kayak sempet ngerebut gitu, Ellie-nya sempat hampir kalah. Ini nggak, tembak sekali, door kena juga si Mel yang di belakangnya, si Owal ya ceweknya, kalau cowoknya kalau nggak salah. Terus tiba-tiba plot twistnya adalah gue senang di sana tiba-tiba hamil. Kayaknya di game nggak ada ya. Dan menurut gue pas dia hamil, pas dia mau ngeblak kayak gitu dan dia meninggal, ya cukup dramatis. Tapi ya menurut gue mungkin ini di versi sinematiknya sutradara pengen ngeliatin sisi kayak bener-bener kayak mati rasa dari si Ellie, merasa bersalah ketika dia membunuh si Mel yang lagi hamil ini. Itu bener-bener kan kosong kan, setelah itu kan bener-bener kayak dia kosong, melompong aja kayak menung kayak gitu. Dan yang bikin gue kesel banget tuh di babak ketiga episode 7 itu was-wus buru-buru banget, kayak ngos-ngosan banget, dimana tiba-tiba Ellie ngambil perahu, tiba-tiba terdampar di satu pulau, ada kubu-kubuan di sana mau digantung, gara-gara alarm tuh. Sudah lepaskan dia, ayo lepaskan dia, udah gitu aja gitu. Kenapa nggak door tembak gitu, lebih masuk akal ya. Tapi ya gimana, itu kan karakter utama ya. Tapi kayak apaan cuk, kayak gitu doang gitu. Dan tiba-tiba dia pergi lagi langsung ke arah ke pulaunya Abby kayak gitu. Kayak gitu. Karena memang kalau di game, teman-teman yang main gamenya juga kan, pas di kayak gini tuh yang di perahu itu kan sebenarnya itu adalah adegan akhir di mana Abby Ellie berantem, udah dicekik si Abby-nya, udah ditenggelamin bentar, akhirnya si Ellie mikir lagi, dilepas, Abby-nya kabur gitu, sama-sama kayak merefleksikan diri kayak gitu, sama-sama kabur, nggak ninggal si Abby-nya gitu. Semoga ini nggak spoiler ya, karena memang di season ketiga kabarnya juga ini bakal fokus ke Abby. Nah, yang bikin kesal ini, sebenarnya di The Last of Us Part 2 yang ada di game, para player benar-benar kesel karena tadinya mereka seneng banget mau balas dendam ngikutin karakter Abby, tiba-tiba stick PS-nya gitu, stick PS, tiba-tiba kontrolernya disuruh mainin karakter Abby. Itu kesel banget di zaman itu ya, dan wah itu parah sih. Dan akhirnya di sini para penonton penikmat cinematic universe ataupun live actionnya juga dipaksa ikut cerita si karakter Abby, dimana di kayak bukan post credit scene ya, di kayak di ending dari season ke-7 kita tiba-tiba melihat Abby bangun di sofa kayak gitu, dan tiba-tiba dia di stadion, ada komunitas sendiri. Dan itu cuplikan awal, nanti di episode pertama, kedua, ketiga, season ketiga kita bakal diperlihatkan bagaimana karakter Abby disuruh simpatik merasakan apa yang dirasakan sama si Abby, mulai dari ayahnya meninggal, akhirnya dia dijauhkan dari komunitasnya dibantai gitu kalau di game ya. Kemudian juga di sini kita melihat bagaimana si Abby akhirnya bertemu dengan Ellie. Dan yang gue kesel, Tommy sih. Di season kedua ini bener-bener gue kesel. Kalau di game itu bisa dilihat ya, karakter Tommy itu se-badass apa, ngebantai orang-orang ketakutan. Ini cuma dilihatin kayak di HT doang, di radio. Ada orang ini, dia bukan Scar, dia bukan ini, udah gitu aja gitu. Padahal Tommy itu badass parah, men. Kok kenapa dibikin kayak gitu? Aduh, kesel banget. Dan apalagi di ending tuh ada suara tembak, itu nembak siapa? Apa nembak Tommy atau nembak si Ellie? Nggak mungkin Ellie kan? Kalau nembak Tommy, aduh gila, itu karakter gue suka banget kok tiba-tiba. Aduh, ini bener-bener kayak full review, bukan nge-review secara teknis, kita lebih ke ngomel aja ya, karena gue kesel banget di season kedua nih, kayak nggak
Mending lo langsung aja sampai episode 15 gitu, tapi kelar ceritanya, daripada ini ngos-ngosan nunggu season ketiga jadinya ambruk gitu. Lihat tuh audiens saja 39% doang gitu. Tapi yang gue suka di sepanjang season kedua ini adalah hubungan kayak trio gitu ya, segitiga bermudanya antara si Ellie, Dina sama si Jose itu kan, si Jesse itu, dimana si Jose ini punya anak sama si Dina, tapi si Ellie ini jatuh cinta sama Dina, Dina jatuh cinta sama si Ellie, dia berencana pengen membesarkan bayinya sama si Ellie, tapi si Jose ini tetap ngeklaim itu anaknya dia. Wah, itu rumit banget itu ya. Gimana jelasinnya gitu. Udahlah Kiki ini kebanyakan pelangi-pelangian, ceritanya jelek, udah menurut gue ini udah layak banget untuk gue kasih skor 3/10 sih untuk di season kedua. Tiganya itu menurut gue lebih banyak gue sukanya sinematografinya. Nggak bisa bohong di sini, lokasinya, pencahayaannya, apalagi pas elemen gitar itu kan di episode berapa gue lupa. Itu keren banget pas dia nemuin gitar yang masih baru itu kan. Wah, gue suka banget. Mungkin bukan 3 ya, gue ralat. Mungkin di 5/10 deh, gara-gara memang di situ letak lokasinya, propertinya prepare banget, tapi sayangnya memang nggak dibarengin dengan cerita yang bagus. Tapi ya, kalian mau mengharapkan apa lagi dari The Last of Us? Sebenarnya di game pun ceritanya ya kayak lazy writing juga di akhir-akhir kalau teman-teman ngikutin, karena memang ya gitu doang gitu. Dan sistem emansipasi wanita dan kayak terlalu banyak wanita kayak gini juga sebenarnya ya agak gimana gitu. Di satu sisi cukup oke, tapi kayak di satu sisi cowok-cowok kekarnya kok gitu doang gitu, melempem aja gitu. Jadi kayak capek ya, mau dibilang gimana, memang gamenya kayak gitu. Menurut gue cerita di gamenya pun ya bapuk juga gitu. Belum lagi si Isaac. Kan Isaac di development karakternya tuh udah keren banget, dia ngebunuh komplotannya di dalam mobil militer tuh, dikasih semua granat, tak, bam, meledak, dan akhirnya sekarang dia memimpin kan pasukan tentaranya itu. Udah, gitu aja, cliffhanger. Udah lepas aja ceritanya, dan wah, ini parah sih. Jadi kalau teman-teman nanyain mungkin Bang, apakah ada teori terkait dengan The Last of Us season ketiga? Lagi-lagi menurut gue mungkin ya, kalau kita mau samain sama di game, mungkin geng dari Isaac ini bakal ngebantai geng dari Abby mungkin, dan akhirnya dikuliti kan ada beberapa teman-teman Abby yang digantung di tiang itu kan. Apakah itu bakal terjadi yang satu stadion itu dibantai sama si Isaac? Itu mungkin lagi dipersiapkan sama tim-timnya itu. Tapi kan nggak mungkin gitu. Dan Isaac kan lagi nyari Abby gitu. Jadi menurut gua pasti ada beberapa orang-orang, karakter-karakter jahat lagi yang akan menyerang komplotan Abby, dan di sini Abby juga berjuang demi kebaikan ala dia. Makanya kita bakal diperlihatkan bagaimana perjalanan si Abby nantinya, bikin kita simpatik kayak gitu. Meskipun gue ragu gue bakal simpatik ya, karena gue tahu sebenarnya dia yang ngebunuh Joel, karakter favorit kita semua. Nggak mungkin gue mau bela si Abby menurut gue gitu. Jadi menurut gue lagi-lagi di sini Ellie bakal balas dendam yang nggak akan ngebunuh si Abby ya. Gue nggak tahu apakah ada improvisasi tertentu. Tapi memang kalau kita lihat dari ngos-ngosannya ceritanya tergesa-gesa di season kedua, tampaknya memang ceritanya di season ketiga, karena memang di gamenya pun cuman batas part 2 gitu, nggak ada part 3-nya. Jadi menurut gue ceritanya juga diambil dari cerita-cerita yang bolong ataupun cliffhanger yang ada di season kedua, ditempel aja di 7 episode lagi. Aduh, ini bener-bener buang-buang waktu Max. Kenapa lu nggak langsung bikin season kedua langsung full banyak kayak gitu, karena kita udah penasaran banget gitu. Dan Ellie seolah-olah loncat sana loncat sini, tiba-tiba lagi di sini membunuh yang Mel lagi, tiba-tiba ke sana loncat-loncat. Aduh, ini enggak sih, fals sih, kalau nada sih fals banget di season kedua. Jadi yang tadinya gue suka banget kayak bagaimana survivalnya di season pertama, si Ellie kalau season pertama kayak benar-benar tergantung sama Joel, kayak mimik wajahnya mulai dapet lah gitu. Dan sekarang kok gue mulai merasa, apa iya ya seharusnya jangan bela Ramsey gitu ya. Tadinya gue belain bela Ramsey, nggak apa-apa bela Ramsey keren kok, meskipun nggak mirip kayak game, tapi kayak dengan cerita yang kayak gini, aduh susah ya, jadi gimana gitu. Jadi secara keseluruhan dari scoring, soundtracknya, sinematografi, menurut gue nggak ada masalah. Dari cerita aja sih, penulisan skenarionya yang gara-gara memang dibikin untuk di milking lagi untuk dapat duit di season ketiga, jadi parah banget gitu. Chemistry antar karakter menurut gue keren-keren aja gitu. Isabella Merchant sebagai Dina menurut gue keren banget gitu. Tommy, Ellie, dan juga Jose, semuanya banyak banget di sini juga menurut gue keren. Jackson masih keren gitu. Untuk bloternya meskipun cuma muncul sedikit banget ya, gimana ya, ini memang lebih ke condong ke pertarungan dan juga cerita balas dendam si Ellie. Jadi kayak manusia-manusia zombinya cuman kayak NPC dadakan aja kayak kayak gitu aja tuh. So sejauh ini setelah menyaksikan season kedua, gue nggak puas sama sekali. Jadi lagi-lagi di season kedua ini
gue masih berpegang teguh terselamatkan sama si sinematografi dan CGI-nya. Jadi gue kasih skor 5/10. Kalau nggak ada CGI yang jelek, mungkin gue kasih 3/10 deh. Tapi gue pengen banget lihat pendapat kalian di kolom komentar di bawah, berapa skor kalian untuk The Last of Us season kedua ini, atau kalian pengen membela, mungkin nggak gitu bang, gue pengen banget denger bagaimana pendapat kalian. So itulah review kita terkait dengan The Last of Us season kedua. Kalau teman-teman punya judul series ataupun film baru yang pengen kita review, dan bang gue bakal review nih bang, silakan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan next mungkin gue bakal bahas Andor season kedua ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, yuk segera nonton, karena memang ini salah satu Star Wars yang bikin gue bersemangat lagi nonton film-film Star Wars terdahulu ya menurut gue gitu. So sampai jumpa di video-video review selanjutnya.